wabarakatuh. Saya Ahmad Munawir Ramadhani dari Prodi Pendidikan Olahraga NIM 20 10 28 10 22. Di sini saya akan memaparkan sejarah pencak silat. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi asal mulanya belum dapat dipastikan. Asal mula ilmu bela diri di Nusantara ini kemungkinan berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan perang, perisai, dan tombak. Misalnya seperti dalam tradisi suku Nias yang hingga abad ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar. Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut. Diajarkan dengan guru ke murid sehingga catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit ditemukan. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragama dari satu ke daerah lain. Minangkabau silat, bahasa Minangkabau silek, diciptakan oleh Datuk Duri Diraja dari Pariangan, tanah datar di kaki Gunung Merapi pada ke-11. Sejarah perkembangan pencak silat ini sudah dimulai sejak perkembangan zaman kerajaan, kemudian zaman penjajah Belanda, sampai zaman kedudukan Jepang, dan terakhir ketika zaman kemerdekaan. Perkembangan pada zaman kerajaan. Pada masa kerajaan berangsur bela diri merupakan suatu keterampilan yang telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai pertahanan keamanan, dan juga untuk memperluas wilayah kerajaan untuk melawan kerajaan lain. Beberapa kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Kediri, Mataram, Singasari, Sriwijaya, dan juga kerajaan Majapahit juga menyiapkan berbagai pasukan yang telah berkali dengan ilmu bela diri guna mempertahankan wilayahnya. Dan pada saat itu istilah pencak silat belum dikenal oleh masyarakat kerajaan. Selanjutnya pada tahun 1019 sampai 1041, tempatnya pada masa kerajaan Kahuripan dengan pimpinan Prabu Erlangga yang berasal dari Sidoarjo, telah mengenal bela diri pencak yang bernama Hokhi, yang berarti maju selangkah memukul. Noto Soetijo 1099. Dan selanjutnya perkembangan pada zaman penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pertumbuhan dari pencak silat sangat ditentang oleh pihak Belanda sebab dipandang berbahaya untuk keberlangsungan jalan jajahannya, sehingga pencak silat dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan hanya dilakukan dalam masyarakat kelompok kecil. Dan pada masa penjajahan Belanda ini, silat hanya mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keseniannya yang masih digunakan pada beberapa daerah saja. Dan itu pun terbentuk pertunjukan maupun upacara. Pengaruh yang berasal dari penekanan zaman penjajah Belanda turut mewarnai pertumbuhan silat dalam masa selanjutnya. Dan yang selanjutnya perkembangan pada penduduk Jepang. Berbeda dengan zaman Belanda yang menentang pertumbuhan pencak silat, pada masa kependudukan Jepang, pencak silat sangatlah didukung serta dikembangkan guna sebagai kepentingan Jepang sendiri, yaitu untuk mengobarkan semangat pertahanan untuk menghadapi serangan sekutu. Sebab ajuran dari Shimitsu
maka banyak diadakan pemusatan tenaga dari aliran diatur pemerintah secara serentak. Dan pada masa ini seluruh wilayah Jawa didirikan untuk menghidupkan unsur wilayah dari kebesaran bangsa tersebut. Tetapi tujuan umumnya adalah guna mempergunakan semangat dan menurutnya akan berkobar tadi yang tentunya untuk kepentingan Jepang, bukan kepentingan nasional, demi mengembalikan ilmu tersebut di tempat semestinya. Bahkan masyarakat juga mulai menentang kembali ilmu bela diri, maksudnya mulai semata kembali ilmu silat ini dan selanjutnya mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya perkembangan pada zaman kemerdekaan. Perkembangan silat juga terus berlanjut hingga masa kemerdekaan. Dalam periode ini adalah perintisan didirikannya organisasi pencak silat yang memiliki tujuan guna menampung perguruan seni bela diri ini yang ada. Pada tanggal 18 Mei tahun 1948 di Surakarta terdapat beberapa pendekar yang berkumpul dan kemudian membentuk sebuah organisasi yang bernama Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia yang disingkat dengan nama IPSI. Dalam organisasi tersebut diketuai oleh Mr. Wongsonegoro dan kemudian mengubah nama organisasinya menjadi Ikatan Pencak Silat Indonesia dan disingkat dengan IPSI. Yang memiliki tujuan untuk membakar lagi semangat juang rakyat Indonesia pada masa pembangunan. Tak hanya itu, tujuan lain dari terbentuknya organisasi ini adalah untuk menumpuk rasa persaudaraan serta kesatuan bangsa Indonesia supaya tidak gampang dipecah belah. Dan sekarang IPSI tercatat menjadi organisasi silat nasional paling tua yang ada di dunia. Selanjutnya di tanggal 11 Maret tahun 1980 didirikan juga sebuah organisasi pencak silat bernama Persatuan Pencak Silat Antar Bangsa atau yang disingkat sebagai Pesilat yang didirikan oleh Prakasa Dien M. Narap Raya dari Indonesia, yang pada masa itu juga menjabat sebagai ketua IPSI. Dan kemudian diadakan sebuah acara pencak silat dengan dihadiri berbagai perwakilan negara seperti Malaysia, Singapura maupun Brunei Darussalam. Dan dari keempat negara tersebut Indonesia termasuk ke dalam negara sebagai ke dalam negara sebagai pendiri pesilat. Organisasi silat lainnya dianjurkan sebagai berikut. Yang pertama IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia. Yang kedua Prakasa Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia. Dan selanjutnya Persib, Persekutuan Silat Singapura. Dan selanjutnya Persib, Persekutuan Silat Brunei Darussalam. Dan yang paling mengembangkan negara seperti Amerika Serikat serta Eropa juga turut mengembangkan pencak silat ini dengan mendirikan perguruan silat. Dan hingga sekarang silat telah ditetapkan sebagai salah satu cabang olahraga yang resmi dipertandingkan dalam pertandingan internasional, terutama contohnya seperti pertandingan Asian Games. Dan selanjutnya pencak silat di dunia. Pencak silat telah berkembang pesat selama abad ke-20 dan telah menjadi
olahraga kompetensi di bawah penguasaan dan peraturan persilat, Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa atau The International Pencak Silat. Pencak silat sedang dipromosikan oleh pesilat di beberapa negara di seluruh dunia dengan tujuan membuat pencak silat menjadi olahraga olimpiade. Dan pesilat mempromosikan pencak silat sebagai kompetensi olahraga nasional, maksudnya internasional. Hanya anggota yang diakui pesilat yang diizinkan berpartisipasi pada kompetisi internasional. Kini beberapa Federasi Pencak Silat Internasional Eropa bersama dengan pesilat telah mendirikan Federasi Pencak Silat Eropa. Pada 1986, kejuaraan dunia pencak silat pertama di luar Asia mengambil tempat di Wina, Australia. Sejarah perkembangan pencak silat di dunia. Sejarah perkembangan pencak silat sudah dimulai sejak zaman kerajaan, kemudian zaman penjajah Belanda sampai zaman kependudukan Jepang, dan yang terakhir ketika zaman kemerdekaannya. Dan selanjutnya perkembangan pencak silat di dunia. Kini pencak silat telah berkembang pesat selama abad ke-20 dan telah menjadi olahraga kompetisi di bawah penguasaan dan peraturan pencak silat antara bangsa atau The International Pencak Silat Federation. Pencak silat dengan dipromosikan di beberapa negara di seluruh dunia dengan tujuan membuat pencak silat menjadikan olahraga olimpiade. Pesilat mempromosikan pencak silat sebagai kompetensi olahraga internasional. Hanya anggota yang diakui pencak silat yang diizinkan berpartisipasi pada kompetisi internasional. Dan kini beberapa Federasi Pencak Silat Nasional Eropa bersama dengan pesilat telah mendirikan Federasi Pencak Silat Eropa. Dan pada tahun 1806 kejuaraan dunia pencak silat pertama di luar Asia mengambil tempat di Wina, Australia. Ya. Dan pencak silat pertama kali diperkenalkan dan dipertandingkan dalam pesta olahraga Asia Tenggara atau Asian Games ke-14 tahun 1987 di Jakarta. Hingga kini dalam pesta olahraga silat rutin dipertandingkan dalam Asian Games. Pada tahun 2002 pencak silat diperkenalkan sebagai bagian program pertunjukan di Asian Games di Busan, Korea Selatan. Untuk pertama kalinya kejuaraan dunia terakhir ialah pada 2010 mengambil tempat di Jakarta, Indonesia pada Desember 2020. Selain dari upaya pesilat yang membuat pencak silat sebagai pertandingan olahraga, masih ada banyak aliran-aliran tua tradisional yang mengembangkan pencak silat dengan nama silat dan silat di berbagai belahan dunia. Diperkirakan ada ratusan aliran dan ribuan perguruan. Dan selanjutnya yang terakhir, sejarah berdirinya IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia. Nah, IPSI adalah induk organisasi formal cabang olahraga pencak silat di Indonesia di bawah naungan KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia. Dan pencak silat merupakan olahraga seni bela diri yang berasal dari bangsa Melayu termasuk Indonesia. Berdasarkan catatan PB, IPSI
sampai tahun 1993 jumlah perguruan pencaksilat di Indonesia telah mencapai sebanyak 8.040 perguruan pencaksilat. Induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia, didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, Jawa Tengah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.